podcast ini kita akan membahas bisnis untuk kita ke depannya setelah lulus kuliah dan seterusnya. Oke, jadi di sini tuh ada kayak dua bisnis ya, teman-teman. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama di sebelah saya sebagai Pak Ustadz. Siapa nama Anda? Nama saya Yuda. Saya sendiri Anggi. Saya Tribun Istana. Saya Wisnu. Oke, di sini kita akan menjelaskan bisnis-bisnis kita yang keren abis ini. Oke. Coba kita mulai dari bisnis yang pertama. Apa sih bisnis kita itu, Mas Wisnu? Jadi bisnis yang pertama tuh kita punya sebuah studio motion graphic ya untuk pembuatan video lirik lagu gitu. Jadi studionya tuh kayak fokus pada pembuatan video motion graphic untuk khusus untuk lirik lagu atau lirik video yang biasanya kan diupload oleh band seperti itu dengan tren digital yang terus berkembang. Lirik video menjadi pilihan favorit bagi musisi untuk band yang ingin mempromosikan lagu yang mereka bikin dengan cepat dan tepat. Jadi itu sih kira-kira. Oke. Kemudian layanan yang ditawarkan itu seperti apa, Mas Wisnu? Jadi layanannya tuh kayak gimana ya, video lirik sederhana mungkin ya, dengan desain lirik bergerak mengikuti irama musik, dengan animasi dasar, terus video lirik tematik mungkin di kayak mouse-nya tuh disesuaikan dengan tema lagu yang ada. Jadi kayak misalnya lagunya tuh lagu-lagu sedih, nah kita sesuaikan dengan hal itu. Terus ada custom artwork dan visualizer. Jadi itu lirik lagunya divisualisasikan dengan tambahan ilustrasi atau grafis khusus untuk mendukung cerita yang ada di lirik tersebut. Kira-kira itu ya yang layanan yang bisa ditawarkan di ide usaha motion graphic studio ini untuk pembuatan video lirik. Lanjut lagi apa? Nah, kalau target pasarnya nih, berarti target pasarnya itu musisi-musisi sama band gitu-gitu ya, Mas? Iya, benar sekali, Pak. Terus keunikan dan daya saingnya itu berarti visualisasi yang sinkron dengan emosi lagu. Jadi kayak video dirancang agar selaras sama nuansa, tempo, emosi dari musik gitu, dengan animasi yang bergerak selama liriknya gitu. Jadi kayak audiennya tuh nggak bosan cuma baca lirik, tapi kita ada kayak nuansa-nuansa video animasinya gitu yang disampaikan. Begitu, Mas Wisnu? Tepat sekali, Pak Anggi. Tepat sekali. Mungkin yang masih aku bingung tuh strategi promosinya sih, mau gimana? Mungkin Mas Bed bisa menjelaskan strategi promosinya. Oke, aku jelaskan strategi promosi kita. Oke. Strategi promosi kita nanti bakal kayak di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau bahkan bisa sampai YouTube. Kolaborasi dengan influencer musik itu juga akan kami terapkan di strategi promosi kita, sehingga dapat menjaga audiens yang lebih luas. Seperti itu menurut saya. Mantep sih itu, mantep. Wah, sudah terpecahkan nih satu masalah nih. Tapi aku masih bingung dengan nama usaha yang pas untuk ini. Mungkin ada saran kalian bertiga ya? Mungkin Mas Vitorius Ya, ada saran? Contoh nama usaha dulu nih. Nama usaha ya kira-kira Lirik Studio sih. Oke. Asik ya, sabi ya. Sabi ya. Keren gitu. Keren Kayak banget sih itu. mengisyaratkan proses pembuatan lirik gitu loh. Jadi pengalaman besar ya. Wah. Itu dia. Mantap. Kalau dalam kayak gitu tuh ada tantangan nggak sih, Mas? Kayak potensi sama tantangannya gitu. Kalau tantangan sih pasti ada ya. Mungkin persaingan sih, karena banyak yang sudah seperti ini kan pasti banyak, kita nggak mungkin baru di dalam hal seperti ini. Mungkin saingan di media sosial, terus apa ya, mungkin dari segi anggaran juga, dengan kita bekerja sama dengan musisi, dengan band, mereka juga tidak tahu lah, band-bandan tidak membuat kaya itu. Mungkin itu sih tantangannya. Oke, berarti jadi itu tadi penjelasan dari studio motion graphic.
Yoi, Bisnis yang pertama. bisnis yang pertama. Jadi kalau bisnis yang kedua nih, apa nih? Apa nih? Bisnis yang kedua tuh adalah studio desain kontemporer untuk branding event dan festival budaya, teman-teman. Menarik sekali. Cuman aku masih ngawang di situ ya, masih tidak tahu terlalu rinci apa itu. Mungkin kita bisa menghubungi teman kita yang satu lagi di antara hubungi yang lain ya. Siapa itu? Ya, silakan dihubungi Mas Ben. Silakan dihubungi Mas Ben. Sampai ini video kali. Video apa? Boleh. Biar teman-teman yang melihat bisa tahu siapa teman kita yang berada di bumi belahan lain. Oh iya, sama dulu teman-teman. Gimana? Langsung saja kah? Langsung saja kita ajukan pertanyaan buat Mas Fatan ya. Sudah siapkah Mas Fatan untuk pertanyaan berikut? Tolong suaranya dikeraskan ya Mas Fatan ya. Nah, oke. Nah, Kita geser dulu tangan biar kamu mukanya kelihatan. Yoi. Dadah dulu dong. Yoi. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama Mbak. Pertanyaan pertama Mas Fatan. Jadi bisnis yang kedua ini kan studio desain kontemporer ya. Iya ya. Nah itu tuh apa sih, bisnis apa sih Mas? Nah, seperti aku bahas itu dari kan di dalam dari biasa visual kita di budaya. Untuk layanan yang ditawarkan Mas Fatan, apa coba? Bisa dijelasin? Banyak banget. Kasih taunya dari Ivan kayak membutuhkan logo dari identitas visual yang di studio ini kami telah membedakan dari Ivan Korea membedakan mana seperti visual tradisional Wah, untuk mungkin kan ya bagus banget ya yang udah dijelasin Mas Fatan ya. Mungkin untuk target pasar ya Mas Fatan apa sih ya? Target pasar sih. iya teman-teman target pak kalau dari aku tuh kalau dari target pasar pariwisata banyak event budaya lokal seperti diselenggarakan kan di pemerintah dan sanksi pariwisata itu tentunya sendiri dan budaya dapat bekerja sama mereka dengan berlidia perjalanan menang Jadi yang dari penjelasan Mas Fatan yang aku tangkap ya, jadi keunikan dan desainnya juga bisa nih gitu kayak ya banyak banget ya. Jadi desain kontemporer ini kayak bisa menyentuh budaya lokal juga, memadukan budaya lokal dengan budaya modern, terus bisa nggak mungkin dengan budaya dulu tapi pengen apa budaya iya, jadi memadukan hal itu dia loh Mas Fatan, mantap banget sih. Oke Mas Fatan, kita sudah menangkap apa yang kamu jelaskan. Terima kasih sekali. terima kasih teman-teman Terima kasih Mas Fatan. Dadah. Dadah dulu. Oke tuh, kita sudah kita sudah mendapat sebuah pencerahan nih dari Mas Fatan ya. Mas Fatan teman kita itu. Berarti mungkin sekarang kekurangannya tinggal di strategi promosi. Iya. Gimana nih Mas Bet strategi promosinya? Mungkin
strategi promosi dari kita nanti bakal kayak di portfolio video visual online, kerjasama dengan media lokal dan influencer, dan ikut dalam partisipasi festival atau pameran budaya. Kira-kira Seperti itu ya? Ya. Oh iya iya. Pasti sama kayak yang tadi, pasti ada tantangan kan dalam sebuah bisnis ya. Mungkin Mas Raka bisa menjelaskan tantangan dan ada mungkin solusinya gitu. Karena ini desain kontemporer, orang semua orang kan nggak tahu, misalnya nggak semua orang tahu. Semua orang tahu ya. Desain kontemporer di mana. Jadi mungkin solusinya tuh bisa kayak ngadain workshop kecil-kecilan gitu untuk mengenalkan ke orang umum, orang awam yang nggak tahu kontemporer itu gimana sih. Mungkin jadi sangat solusi. Mantep ya. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan nggak? Mungkin kalau ada. Udah ya? Udah sih. Cukup ya? Cukup sih. Berarti mungkin itu ya yang bisa kami berlima share tentang Dari ya, bisnis keren kita dari ini. ide bisnis kita yang akan kita lakukan gitu. Mungkin segitu dulu dari kami. Terima kasih sudah melihat video ini yang asik dan unik ini. Tidak jelas adalah seni. Iya. Itu dia. Kalian kuliah di sini tapi jelas ngapain? Itu dia. Ya sudah, terima kasih Mas Ben, Mbak Anggi, Mas Raka. Terima kasih buat saya juga. Terima kasih buat yang udah Dadah. nonton. Bye bye. Nah,